Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Dosen pengampu Bu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Lanjut, latar belakang. Alelopati adalah suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lain. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum adalah bertujuan untuk mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan. 1. Daun rumput ilalang dan rumput teki. 2. Biji tanaman cepat berkecambah yaitu kacang hijau. 3. Blender, cawan petri, kertas saring, kertas merang, gelas ukur, corong penyaring, pipet, air, pisau, dan gunting. Selanjutnya saya akan melihatkan gambar alat. Rumput teki, alang-alang, blender, kertas saring, kertas merang, corong saring, gunting, pisau, gelas ukur yang pertama, gelas ukur yang kedua, gelas ukur yang ketiga, cawan petri, dan kacang hijau. Cara kerja. 1. Buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. Yang A. Hancurkan dan haluskan bagian tumbuh yang dipilih dengan blender. 2. Buatlah ekstrak bagian tumbuhan tersebut dengan air dengan perbandingan tumbuh banding air 1:7, 1:14, dan 1:21. Saring ekstrak yang diperoleh menggunakan corong penyaring. 2. Letakkan 10 kacang hijau pada cawan petri. 3. Teteslah sebanyak 20 tetes dengan alat pipet ke dalam cawan petri. 4. Pilihlah kombinasi pelaku biji hijau dengan pelakuan. 5. Terdapat 3 pelakuan dengan masing-masing 3 ulangan. 6. Amati perkecambahan biji tersebut selama 1 minggu. Tentukan persen kacambahan dan ukur. 7. Dengan menggunakan rancangan percobaan. Dipotong rumput alang-alang dan rumput teki, lalu di blender, kemudian dibuat takaran bandingannya. Lalu kami memasukkan kacang ke cawan petri. Ini sudah jadinya. Ini fotonya. Lalu kami teteskan air kepada cawan petri kontrol sebanyak 20 tetes. Inilah bandingannya. Dan tiap perbandingannya ditetes 20 kali tetes setiap cawan petri yang sudah diberi nama. Ini cara menetesnya. Digoyang dulu hingga rata. Ini hasilnya. Lalu dibuat ke laboratorium dan akan siap besok diamati. Inilah waktu kami mengamatinya. Ini saat awal hampir tidak ada yang tumbuh dan kami beri air 20 tetes tiap cawan petrinya. Hasil pertama, hasil dari jumlah ekstrak alang-alang yang diamati selama 7 hari yang berbentuk tabel sebagai berikut. Tabel ekstrak alang-alang, yaitu ada hari kontrol rata panjang cm 1:7, 1:14, dan 1:21. Inilah tabelnya. Selanjutnya saya akan membahas dari tabel ini. Pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat bahwa di hari pertama, kecambah yang diteteskan ekstrak alang-alang mengalami penghambatan saat pertumbuhan, berbeda dengan kecambah yang diisi air makin tumbuh. Hasil kedua, kecambah yang diteteskan ekstrak alang-alang mengalami penghambatan ada 3 kecambah, dan ada juga tumbuh dikarenakan di hari pertama siap pengamatan diteteskan air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari ketiga, kecambah yang ditetes ekstrak alang-alang mengalami penghambatan. Ada 4 kecambah dan ada juga tumbuh dikarenakan hari kedua siap pengamatan ditetes air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari keempat, kecambah yang ditetes ekstrak alang-alang mengalami kematian. Ada 6 kecambah dan ada juga
Tumbuh dikarenakan di hari ketiga siap pengamatan ditetes air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari kelima, kecambah yang ditetes ekstrak alang-alang mengalami kematian 7 kecambah dikarenakan sudah terkena oleh zat kimia dari alang-alang, dan ada juga sebagai hidup karena sudah hilangnya zat kimianya dikarenakan ditetes air. Kemudian kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari keenam, kecambah yang ditetes ekstrak alam mengalami kematian tetap sama 8, yang paling banyak kematian berada pada 1:21 dikarenakan sudah terkena zat kimia, dan ada juga yang hidup karena sudah hilangnya zat kimia yang dikarenakan tetesan air. Kemudian kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari terakhir yaitu hari ketujuh, kecambah yang ditetes ekstrak alang-alang mengalami kematian 9 dikarenakan terkena oleh zat kimia yang paling banyak berada 1:14 dan 1:21 dikarenakan terkena zat kimia, dan ada juga hidup karena sudah hilangnya zat kimia. Hasil kedua, hasil dari jumlah ekstrak rumput teki yang diamati selama 7 hari adalah sebagai berikut tabelnya. Inilah tabel ekstrak rumput teki. Hari yang ke sampai 7 hari, kontrol itu yang airnya, rata-rata panjang kecambah itu yang 1:7, 1:14, 1:21 yang ekstrak dari rumput tekinya. Selanjutnya ini akan saya bahas di pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat bahwa di hari pertama, kecambahan yang ditetes ekstrak rumput teki mengalami penghambatan saat pertumbuhan, berbeda dengan kecambah yang diisi air makin tumbuh. Hari kedua, kecambah yang ditetes rumput teki mengalami penghambatan ada 3 kecambah, dan ada juga tumbuh dikarenakan di hari pertama siap pengamatan ditetes air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari ketiga, kecambah yang ditetes ekstrak rumput teki mengalami penghambatan ada 4 kecambah, dan ada juga tumbuhan dikarenakan di hari kedua siap pengamatan ditetes air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari keempat, kecambah yang ditetes ekstrak rumput teki mengalami kematian ada 6 kematian kecambah, dan ada juga tumbuh dikarenakan hari ketiga siap pengamatan ditetes air. Kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari kelima, kecambah yang ditetes ekstrak rumput teki mengalami kematian 7 kecambah dikarenakan sudah terkena oleh zat kimia dari teki, dan ada juga sebagian hidup karena sudah hilang zat kimianya dikarenakan ditetes air. Kemudian kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari keempat, kecambah yang ditetes ekstrak rumput teki mengalami kematian tetap sama 8, yang paling banyak kematian berada di 1:21 dikarenakan sudah terkena zat kimia, dan ada juga yang hidup karena sudah hilang zat kimianya dikarenakan ditetes air. Kemudian kecambah yang ditetes air makin tumbuh. Hari terakhir yaitu hari ketujuh, kecambah ditetes ekstrak rumput teki mengalami kematian 9 dikarenakan oleh zat kimia yang lebih banyak berada di 1:14 dan 1:21 dikarenakan terkena zat kimia, dan ada juga hidup karena sudah hilang zat kimia. Kesimpulan 1. Alelopati merupakan pengaruh yang menghambat atau merusak pertumbuhan dari pertumbuhan lain di sekitar yang disebabkan oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan ke lingkungannya. 2. Alelopati adalah senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan jenis lain yang tumbuh bersaing dengan tumbuh penghasil alelopati tersebut. 3. Faktor dalam perkecambahan meliputi 3 kemasakan benih dan penghambatan perkecambahan. 4. Faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan yaitu air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Inilah daftar pustaka. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.